Masih ingat deal Indonesia sama Amerika kemarin? Banyak orang yang ngira kalau itu cuma kerjasama biasa, foto-foto pejabat, tanda tangan, and that's it. Padahal bisa jadi ceritanya jauh lebih besar dari itu. Karena kalau ngomongin Indonesia, dunia nggak cuma lihat Jakarta, dunia juga lihat Selat Malaka. Jalur laut sempit ini adalah salah satu jalur perdagangan paling penting di dunia. Ribuan kapal lewatin jalur ini. Minyak dari Timur Tengah, barang manufaktur Asia, supply chain global, semuanya lewatin jalur ini. Dan yang bikin menarik, China punya masalah lama yang disebut Malacca Dilemma. Artinya, sebagian besar kebutuhan energi dan perdagangan China lewatin jalur ini. Kalau ada gangguan di Selat Malaka, biaya bisa naik, distribusi terganggu, dan ekonomi ikut tertekan. Makanya China bertahun-tahun cari jalan keluar. Bangun Belt and Road, bikin jalur darat, bangun pelabuhan di banyak negara, sampai cari rute alternatif. Karena mereka tahu, terlalu bergantung sama satu choke point itu berbahaya. Nah, sekarang balik lagi ke Indonesia. Ketika Amerika makin dekat sama Indonesia lewat kerjasama pertahanan, kayak maritime surveillance, latihan militer, dan penguatan hubungan strategis. Pesannya jelas, Indonesia bukan penonton. Indonesia adalah titik penting di papan catur global. Dan tenang, ini bukan berarti Indonesia otomatis memihak Amerika. Justru Indonesia terkenal main aman, bebas aktif, bisa kerjasama dengan Barat, tapi tetap punya hubungan ekonomi besar dengan China. Itu yang bikin posisi Indonesia mahal banget. Kalau dunia makin panas, Indonesia bisa jadi negara yang paling diperebutkan pengaruhnya. Dan market ngerti ini. Kalau tensi naik, harga minyak bisa gerak, emas bisa naik, shipping terganggu, bahkan kripto ikutan volatile. Jadi kadang berita geopolitik itu bukan sekedar berita. Itu juga bisa jadi sinyal kalau uang besar mulai bergerak. So, what do you guys think? Seperti biasa, kalau ada pertanyaan atau pendapat, comment down below.